saya Handi Purnomo, nama panggilan Andi Mukidi. Saya kelahiran 15 Juli 1977. Nah, sekarang 45. Asal kelahiran Kediri, Kabupaten. Desa Sukorjo Katang, ya, RT 1 RW 4, Kecamatan Ngasem, Sukorjo Katang. Nah, saya disabilitas daksa itu kecelakaan. Awal kecelakaan dulunya saya pengiriman 15 galon, tapi apes orang itu kita nggak tahu. Naik Tosa dari alun-alun Tulungagung arah ke selatan ada Apollo, depan Apollo. Ya, di situ ada anak SMP itu lewat. Saya dipasin, tikung. Saya jatuh, itu ada pohon asem, berhentinya di situ. Kaki saya terjepit, putus. Saya sadar total sampai rumah sakit Iska. Saya sadar total, dikasih pen. Ternyata salah, pengeboran. Pembuluh darah yang besar ketusuk, satunya terjepit. Saya tahu saya itu dari Tulungagung, tidak ada reaksi, cabut, pulang, langsung masuk rumah sakit Baptis, masuk lab, itu seperti ruang operasi, ada terowongan, kasih masuk, di-scan, ternyata itu. Lihat dari scanan, terlihat. Yang tengah itu tertusuk, pembuluh darah, yang satunya itu terjepit, yang satunya aman, semua aman, 7 pen. Setelah itu harus terpaksa diamputasi sebelum infeksi naik di atas lutut. Jawab saya cuma satu, saya pasrah, ikhlas. Dengan keikhlasan hati, 3 hari pun ini udah selesai kering. Setelah pulang itu 3 hari kering, udah di situ cuma 1 minggu. Belajar sampai berjalan bisa. Tapi setelah pulang itu ya jadi semua keluarga itu beban. Drop melihat saya keadaan fisik kayak gini. Itu memang drop. Kalau saya udah pasrah, enggak ada rasa drop, enggak. Saya waktu drop itu di Tulungagung, dibilangi harus dipotong itu. Drop saya itu beban. Kalau ini dipotong terus jalan saya gimana? Terus ngemikirin mesti nggak kursi roda ngerepotnya orang. Nah, aku dropnya di situ. Setelah pemutusan di Baptis, saya dapat egrang, beli di rumah sakit Tulungagung. Bahwa itu yang mendampingi hidupku. Yang rumat saya, sekarang saya angkat jadi istri saya. Itu yang rumat, mulai sakit, sampai bisa aku berjalan, memberi semangat istriku yang baru ini. Pesan dan kesan istri saya yang telah menjaga saya, yang merumat saya, jangan patah semangat. Aku selalu di sampingmu. Apapun derita kamu, saya siap menerima segalanya. Itu bilangnya. Kalau saya dari ayah itu cuma pesen jadilah orang penyabar. Ngelegak nih konco. Ojo golek musuh tapi golek konco, golek dulur. Itu pesen almarhum, jadi orang penyabar. Kalau pesen dari ibu, jadilah orang yang baik, berguna bagi nusa dan bangsa. Bimbinglah keluargamu. Itu pesen dari ibu. Saya udah nikah 2018 kemarin. Itu yang istri baru. Yang sebelumnya saya menikah 99. Anak saya 2, laki-laki sama perempuan. Terus saya kecelakaan tahun 2012, istri saya meninggalkan saya karena keadaan kecelakaan. Terus saya dapat pengganti. Alhamdulillah yang mau mengerti, menerima apa adanya keadaan saya. Tuh. Ya pernah waktu saya mengantar di sekolahan itu tuh Johanna ayahnya itu kakinya 1. Sama teman-teman tuh pernah diserang omongan. Sampai pernah ngedrop anak saya. Akhirnya saya meminta mengumpulkan orang tua ya untuk ajak bicara. Tolong bimbing anaknya sebaik mungkin. Karena 1 kali omongan
temennya menyebar, jadi bahan omongan, anak saya jadi drop. Memang itu kenyataan, saya tidak marah. Anak-anak melihat apa adanya, tapi kan beban mental dari anak saya. Akhirnya kita dirapatkan, tolong saya minta untuk ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya, putra-putrinya, tolong dibilangi. Saya tidak marah, tapi jangan terus-terus melok anak saya, Johanna. Tolong saya minta maaf, bilangi anaknya. Memang ayah saya disabilitas, tapi bukan untuk diolok-olok. Gimana kita menguatkan disabilitas. Akhirnya anak saya itu saya bimbing. Nanti kalau ada teman, ayah kamu kakinya satu, enggak apa-apa, saya bangga. Tak suruh bilang itu, saya bangga, tapi ayah saya kuat kok. Bisa mencari nafkah saya, menghidupi keluarga. Bilangnya gitu, tak didik untuk penguatan itu, untuk memberi penjelasan temannya. Akhirnya terus dari temannya itu, dari ibunya kan dapat bimbingan juga, dikasih. Harus dirangkul, akhirnya temannya banyak. Memang kalau seusia anak saya, itu kalau ada omongan kan drop. Lain dari kakaknya itu juga pernah di waktu SMP, pernah drop juga, tempat tidak sekolah 1 bulan. Karena waktu rapat saya datang, teman-temannya ada yang ngompori. Ternyata ayahnya Rizky Doan itu disabilitas, kakinya satu. Akhirnya satu kelas datang ke sini. Ngapain kok enggak masuk? Katanya malu punya ayah. Akhirnya teman-temannya datang ke rumah. Akhirnya gujuk pun dia malu. Ngapain harus malu? Kamu harus kuat. Ayahmu kuat. Bilangnya teman-temannya gitu, memberi support. Akhirnya dia bangkit jiwanya. Harus semangat, ayah kamu bekerja di tambal ban, di parkiran. Apapun kerjaan ayah kamu, saya lihat tetap semangat. Kamu anaknya harus semangat. Teman-temannya itu bilang gitu, semangat. Sampai guru PP datang memberi semangat gitu. Ya cuma pesan dari orang tua itu dilakoni kanthi sabar wae, diikhlasno. Itu pesan dari bapak mertua. Ya saya anggap sebagai ayah kandung saya sendiri, sama ibu. Apapun yang terjadi, ikhlaskan. Rezeki tidak akan kemana-mana kok, pasti datang. Itu pesan dari ibu. Apapun harus sabar, diikhlasno wae. Enek wong ngomong apa wae kasarane disyukuri. Dilokne wong harus kita bersyukur. Alhamdulillah. Aku seenok sing ngelokne. Berarti aku iki dalam arti dilokno iku delikno. Kon luwih sadar maneh. Itu pesen mertua, bapak ibu. Pengertiannya itu. Ada berubah waktu masih keadaan jangkep utuh. Itu saya jarang pernah keluar, jarang pernah bergaul sama teman-teman. Yang saya kerja itu pagi kerja, berangkat, pulang, ya udah tidur, makan tidur. Jarang keluar ngopi, jarang. Diajak teman pun ngopi, enggak mau. Kalau enggak dipaksa, saya enggak mau. Setelah saya kecelakaan ini, kita banyak teman. Kelihatan pikiran lagi ngeblank, bingung, tidak ada acara. Lari ke pelosok Klaten, lari ke Ngasem, ke Ndelopo, kadang ke Mojoroto. Itu kalau saya pribadi lebih banyak teman waktu saya waktu disabilitas ini. Disabilitas itu bukanlah halangan, tapi kita punya kemampuan, tekad yang kuat. Itu kita harus mampu, walaupun kita disabilitas bukan halangan, tapi kita mampu, harus mampu. Itu. Cita-cita saya itu satu, untuk membahagiakan istri, anak, dan ibu saya. Yang kedua, cita-cita saya mengembangkan bengkel tambal ban lebih besar.
Kalau ada rezeki saya insya Allah bisa motivasi dan membesarkan bengkelku. Untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, ya, kita itu wajib bersyukur karena kita hidup itu anugerah. Nah, kita hidup itu adalah anugerah. Kita harus ingat kepada yang kuasa. Nah, itu. Nah, kalau kita tidak bersyukur, tidak ingat sama yang kuasa, itu. Rezeki sedikit itu disyukuri kenikmatannya, kita udah jadi barokah. Kalau kita rezeki besar, tidak mau bersyukur, apa artinya? Punya rumah mewah, mobil mewah, dia mati tidak dibawa. Kalau kita rezeki kita sedikit dinikmati, jadi barokah, amal kita penuh. Itu. Jadi gini, untuk teman-teman non disabilitas, ya, tolong hargailah upayamu, jangan ditekan. Sadarlah, rezeki dari Allah itu maha besar, dinikmati. Nah itu. Ya, kalau yang untuk teman-teman disabilitas, rezeki ku ditampa apa enake lur. Golek pas seduluran. Ya lur ya, ingat itu lur, untuk teman-teman disabilitas. Lebih penting golek seduluran timbang golek musuh. Iku. Yang penting guyub rukun lur untuk konco-konco disabilitas dimanapun berada. Nah, salam dari Mukidi, dari Kediri. PDKK Disabilitas Kabupaten Kediri. Pintu terbuka, rumah saya timur kantor kabupaten 500 meter, depan showroom Putra Air Langga, timur rumah makan Kayu Manis. Kalau untuk semua teman-teman disabilitas silahkan, mau mampir monggo silahkan, pintu terbuka. Walaupun untuk non disabilitas ingin berteman, monggo pintu terbuka untuk semua kalangan. Pintu terbuka. Mukidi golek dulur.